Sesi perjanjian kerjasama. Di Indonesia, terdapat beberapa jenjang pelayanan dalam rujukan ibu dan bayi baru lahir. Mulai bidan di desa dengan Polindes atau Poskesdesnya, BPS atau BPM yang juga menolong persalinan, puskesmas tanpa tempat tidur dengan tempat tidur serta puskesmas Ponet, klinik bersalin, rumah sakit pemerintah berbagai tipe, termasuk rumah sakit swasta yang berfungsi Ponek maupun tidak, dengan kewenangan yang berbeda. Agar setiap rujukan dapat ditangani dengan cepat, tanggap, dan teratur, dan tidak saling melempar kasus, maka kita perlu menata dan membuat kesepakatan berbagai pihak terkait agar dapat memberikan pelayanan rujukan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Perjanjian kerjasama atau PK antara rumah sakit dengan dinas kesehatan yang mewakili puskesmas dan jejaring pelayanannya dengan rumah sakit lainnya dan dengan PMI sangat bermanfaat bagi rumah sakit untuk memperbaiki kualitas koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dalam menerima rujukan. Silakan melakukan pengecekan apakah ada PK yang ditandatangani pimpinan rumah sakit dan pelajari apakah ketujuh kriteria minimal yang disepakati dipahami oleh para aktor pelayanan gawat darurat dan manajemen rumah sakit. Mari kita lihat satu persatu. Bagaimana mekanisme rujukan dibangun? Bagaimana alur rujukan dari puskesmas ke rumah sakit dan dengan fasilitas lainnya ditata? Lihat skema yang ada. Bagaimana alur laporan ditata? Bagaimana penentuan fasilitas mana dengan tugas, fungsi dengan kewenangan masing-masing ditentukan? Bagaimana pembiayaan melalui BPJS atau jaminan lainnya disepakati? Tak lupa bagaimana rumah sakit menyepakati mekanisme pembinaan berkesinambungan dalam jaringan, apakah jelas dirancang untuk tahun berjalan? Akhirnya, bagaimana mekanisme komunikasi akan dibangun di tingkat kabupaten setelah dilakukan penataan rujukan di atas? Apabila belum tersedia PK yang telah ditandatangani, maka rumah sakit dapat mengambil inisiatif untuk membuat PK dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan semua rumah sakit untuk mendiskusikan pentingnya menata rujukan melalui jejaring rujukan. 2. Membentuk tim perumus lintas stakeholder atau Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk memetakan potensi dan kemampuan masing-masing fasilitas dan menyiapkan draft perjanjian kerjasama lengkap dengan lampiran yang memuat minimal 7 hal sebagaimana dibahas sebelumnya. 3. Mengadakan lokakarya untuk membahas draft yang telah disiapkan oleh tim perumus serta menyepakati bersama dengan semua fasilitas. 4. Menandatangani dokumen PK dengan para pihak terkait. Apabila rumah sakit menerima rujukan dari luar kabupaten atau kota, maka dapat diinisiasi kesepakatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi. Proses formulasi dan pembahasan PK sangat baik apabila melibatkan organisasi profesi dan stakeholders yang relevan. Ini dimaksudkan agar PK yang telah ditandatangani dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi di Kabupaten Tangerang kita punya masalah mengenai masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal. Kemudian dari hasil analisis yang kami lakukan itu kita dapatkan bahwa ternyata penanganan di tingkat pertama baik oleh bidan, oleh puskesmas itu belum dilakukan dengan baik. Kemudian di rumah sakit juga masih terdapat banyak kendala antara lain respon time ya yang kemudian masih ada karena Kabupaten Tangerang itu adalah wilayahnya sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar sehingga masih terkendala di dalam supply fasilitas ya ketersediaan seperti ICU, HCU, kemudian NICU yang masih terbatas. Nah, melihat dari permasalahan-permasalahan itu tadi, maka kami mencoba untuk membentuk jejaring rujukan
itu melalui membuat suatu kesepakatan kerjasama. Di kami itu melibatkan banyak sekali pihak ya, melibatkan dinas kesehatan tentu saja, kemudian dan puskesmas, kemudian di situ meliputi juga ada bidannya, bidan pelaksana. Selanjutnya rumah sakit. Di kami itu rumah sakitnya saat ini ada 21 rumah sakit, 2 rumah sakit pemerintah, kemudian 19 rumah sakit swasta. Kemudian juga melibatkan pengelola pembiayaan kesehatan, yaitu di sini BPJS. Kemudian untuk masalah pertolongan pada ibu ini juga melibatkan Palang Merah Indonesia untuk ketersediaan darah. Kemudian berikutnya pasti ada keterlibatan masyarakat yang kami diwakili oleh Forum Peduli Kesehatan Ibu Anak atau FOPIA. Nah, bagaimana kami membuat langkah-langkah untuk jejaring ini? Yang pertama adalah kami memetakan sarana prasarana SDM ya, ketersediaannya mulai dari tingkat dasar, yaitu tingkat pertama puskesmas sampai di rumah sakit ketersediaannya. Itu kami buat pemetaan. Itu juga melibatkan rumah sakit itu sendiri untuk melakukan updating terhadap penataan tersebut. Nah, kemudian setelah itu di kami membuat yang namanya peraturan bupati tentang sistem rujukan upaya kesehatan perorangan. Ini kami sudah terbitkan di akhir Desember 2013. Kemudian juga kami mengatur mengenai pembiayaan untuk masyarakat. Karena di kami ada sebagian masyarakat yang mendapatkan pembiayaan dari BPJS yang baik yang dibayar oleh pemerintah maupun yang bayar secara mandiri. Nah, kami juga punya, itu ada datanya by name and by address, yang adalah peserta program kartu sehat yang dibiayai dari jaminan kesehatan daerah. Pemerintah kami menyediakan 60 miliar untuk penyediaan pembiayaan untuk program kartu sehat dari jaminan kesehatan daerah tersebut. Nah, baru kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai macam stakeholder, mulai dari rumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian masyarakat, itu untuk membuat prosedur tetap. Jadi untuk membenahi pelayanan di tingkat fasilitas pertama, baik di desa maupun di puskesmas, itu yang menangani adalah bidan dan puskesmas. Sehingga kami membuat protap klinis penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal bagi bidan dan bagi puskesmas. Pembuatannya melibatkan organisasi profesi, dalam hal ini POGI ya, dan dari dokter spesialis anak dan dari tim dari kami untuk membuat prosedur kitab tadi. Nah, jadi ada 2, nanti protap klinis untuk bidan, kemudian protap klinis untuk puskesmas untuk penanganan kegawat daruratan. Nah, tadi itu merupakan salah satu aspek yang kami harus atur. Nah, kemudian di dalam hal itu juga kita membuat yang namanya tadi untuk melakukan rujukan harus ada bagaimana komunikasi prarujukan. Nah, itu juga kami buat prosedurnya untuk melakukan komunikasi prarujukan. Nah, kami membuat itu juga melibatkan tim dari Dinas Kesehatan, kemudian tim Gerakan Penyelamatan Ibu yang melibatkan stakeholder, banyak stakeholder tadi. Kemudian kita buat protapnya, bagaimana untuk mengirim rujukan, bagaimana mengirim pasien sampai dengan rujukan tadi. Berikutnya, jadi di dalam peraturan bupati tadi itu diatur mengenai hal-hal tadi, mengenai bagaimana protap rujukannya, kemudian penanganan klinisnya, sistem komunikasinya, bagaimana audit maternal perinatal bahwa itu harus dilakukan di rumah sakit, kemudian dilakukan audit maternal di tingkat kabupaten, kemudian juga mengatur mengenai bagaimana donor darah di desa, protapnya, karena sebenarnya untuk satu orang ibu hamil itu harus ada 10 calon pendonor. Jadi itu di situ ada protapnya yang melibatkan FOPIA dan melibatkan PMI serta petugas dari puskesmas yang mengurus.
ada stakeholder yang terlibat itu banyak, mulai dari pemberi pelayanan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Tingkat lanjut itu rumah sakit. Kemudian ada BPJS sebagai pengelola pembiayaan. Kemudian ada lagi tadi Fokia, PMI. Nah, sehingga untuk supaya membangun komitmen bersama untuk dapat melaksanakan protap mengenai penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal tadi, kita membuat kesepakatan antara semua tadi stakeholder yang tadi sudah saya sebut, disaksikan oleh Bupati bahwa mereka siap untuk melaksanakan protap yang sudah disusun dan sudah ditetapkan sebagai peraturan Bupati. Jadi mereka menandatangani kesepakatan bersama bahwa untuk melaksanakan protap tentang rujukan kegawat daruratan maternal dan neonatal di Kabupaten Tangerang. Jadi keberhasilan program ini memang sangat tergantung dari keterkaitan dari semua stakeholder yang terlibat untuk bisa semua. Oleh karena itu dengan kesepakatan tadi kita bangun komitmen bersama untuk nanti semuanya komit untuk melaksanakan berbagai macam upaya dari masing-masing untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatus khususnya di Kabupaten Tangerang. Informasi lebih lengkap mengenai perjanjian kerjasama dapat dilihat dalam buku pedoman teknis fasilitasi perjanjian kerjasama antar fasilitas.